Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi S dengan NPM 18100 153 11030 dengan jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta, Kota Padang. Dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Rini Asmariati STMT dengan mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Selanjutnya, di sini saya akan membuat eh, peta klasifikasi peruntukan lahan pada suatu daerah atau kawasan. Nah, di sini dengan eh, peraturan sumbernya, peraturan sumbernya itu dari Menteri Pertanian. Baik, selanjutnya pada prosesnya langsung saja. Nah, di sini untuk pembagian wilayahnya sudah dibagi per masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kebetulan saya mendapatkan daerah Kecamatan Batanggasan. Ya, ini dia. Batanggasan. Nah, dalam proses pembuatan klasifikasi peruntukan lahan ini, kita membutuhkan metode dari ArcGIS yaitu pengoverlay atau intersect. Yang kita butuhkan pada pembuatan peta ini yaitu kita membutuhkan data seperti lereng, curah hujan, dan jenis tanah. Nah, ini dia. Ini untuk kelerengan, ya ini untuk curah hujan, ya ini untuk jenis tanah. Baik, langsung saja pada proses pembuatan klasifikasi peruntukan lahannya, yaitu kita harus memberikan skor kepada masing-masing SAP ini, yaitu ada lereng, curah hujan, dan jenis tanah. Kita klik kanan, pilih attribute table, setelah itu pilih sudut kiri ini table, pilih add field. Ini kita buat teks dengan namanya maaf, ini bukan teks tapi ini double dengan namanya itu skor lereng. Kita oke saja. Oke, terus kita buat satu lagi yaitu teks. Kita buat keterangannya, oke saja. Untuk mengisi skor ini kita bisa melihat permen sebelumnya, yaitu permen sumber pertanian tadi dari Menteri Pertanian. Tapi sebelum itu kita start editing terlebih dahulu. Oke, terus kita lihat di sini skornya. Nah, di sini untuk kelerengan 8 sampai 15%. Kita lihat di sumber Menteri Pertaniannya itu dari lereng itu 8 sampai 15%. 8 sampai 15% dengan keterangan landai, bobotnya atau skornya itu 40. Nah, jadi di sini kita buat 40. Terus untuk selanjutnya itu 0 sampai 3%. Berarti ini kita ambil yang 0 sampai 8. Berarti bobotnya itu 20.
20, 15 sampai 25 itu 60, terus untuk 3 sampai 8 itu kita ambil yang sini 20. Oke, terus kita isi untuk keterangannya, itu kita bisa cara cepatnya biar nggak manual, kita bisa seperti ini, kan ada angka yang sama, jadi kita gini seperti ini, klik sekali CTRL sekali, klik ya. Terus ini kita buat, karena ini 20 angka yang sama, kita lihat di permen sebelumnya itu untuk 20 itu keterangannya datar, kita seperti ini, kita buat tanda kutip, terus tulis datar, maaf ini ada muncul, terus kita tulis datar. Datar tanda kutip sekali lagi ya, terus kita oke. Nah, jadi yang bagian untuk biru ini saja yang tertulis gitu. Kalau ini kita bisa, kalau menghilangkan biru ini seperti ini, clear selection. Nah, di sini ada keterangan 40 itu landai. Klik 2 kali pada tabelnya, landai. Terus kita lihat lagi permen sebelumnya, itu ada angka bobot 60, yaitu keterangannya agak curam. Nah, terus kita klik 2 kali, kita save edit dan stop editing. Nah, sini dia bisa kelihatan skornya sudah kita isi, terus untuk keterangan sudah kita isi. Baik, selanjutnya seperti sebelumnya kita berikan skor pada curah hujan. Ini saya uncentang semua biar lebih kelihatan ADM nya, administrasinya, buat tanggasan. Terus kita add fill, text, double, maaf, kita buat skor curah hujan, terus kita oke. Terus di sini kita tambah lagi keterangan, to text, keterangan. Oke, terus kita buat edit, start editing. Untuk curah hujan di sini di permen sebelumnya itu untuk curah hujan ini 27 34,8 sampai 34,8, ini dia dengan keterangan tinggi bobot 40. Dengan keterangan tinggi. Kita save edit, terus kita stop editing. Selanjutnya seperti sebelumnya, yaitu kita berikan skor pada jenis tanah, skor jenis tanah, dan keterangannya. Kita oke. Terus kita lihat di permennya itu untuk tanah, jenis tanah kita yaitu ada andosol dan aluvial. Andosol itu keterangannya peka,
bobotnya itu 60. Oh maaf, belum di start editing. Ini 60. Terus untuk jenis tanah aluvial itu tidak peka keterangannya, dan bobotnya itu 15. Sini untuk keterangan yang 60 bobotnya itu peka. Terus itu tidak peka. Untuk tidak peka. Nah, sudah kita berikan seluruh skor pada masing-masing SHP, lereng, curah hujan, dan jenis tanah. Terus langsung saja kita intersect. Kita aktifkan semuanya. Terus kita pilih georeferencing. Maaf, ini mungkin agak salah klik saya. Jadi baik, langsung saja kita georeferencing, kita pilih intersect, kita ambil ketiga data ini, bisa diklik sekali, Ctrl Shift, masukkan ke dalam sini. Terus kita buat outputnya itu intersect. Oke, kita save, terus kita oke. Kita tinggal menunggu untuk dia penggabungannya. Agak lama memang. Nah, di sini udah. Ini bisa kita uncentang. Ini tandanya kita berhasil untuk intersectnya. Oke. Nah, di sini kita langsung saja untuk atribut tabelnya seperti ini. Nah, bergabung semua dia. Terus di sini kita buat untuk skor akhirnya. Skor akhir supaya kita bisa mengetahui klasifikasi peruntukan lahannya. Sini kita klik biru, terus klik kanan fill kalkulator. Kita buat di sini, kita pilih skor lereng ditambah skor curah hujan ditambah skor jenis tanah. Terus kita oke. Nah, di sini udah dapat untuk skor akhirnya, yaitu angka terbesar itu ada di 160, sedangkan angka yang terkecil itu ada di 75. Kita buat untuk klasifikasi lahannya itu, kita teks klasifikasi lahan. Nah, kita oke. Lihat sini. Nah, untuk caranya yaitu kita ke permen sebelumnya, tuh di sini. Nah, di sini untuk lebih besar dari 175 kawasan lindung. Nah, sini kita tidak terdapat kawasan lindung. Nah, jadi di sini kita buat untuk di sini, untuk yang keduanya itu ada kawasan penyangga dan kawasan budidaya. Lindung, penyangga, dan budidaya. Nah, kita
lihat untuk kawasan penyangga kita seperti ini ada, bisa kita di sini di select by attribute, kita lihat untuk skor akhir, terus kita lebih besar, terus kita buat lebih besar dari 123, kita buat 123, kita lihat apply. Nah, di sini kita sudah lihat sudah terselect sendiri dia bagian kawasan penyangga. Jadi kita dibuat sini, klik kanan, fill kalkulator seperti biasa, kita kutip, kita buat penyangga. Nah, kita buat ini kawasan penyangga, kita tutup lagi, terus kita oke. Nah, ini untuk kawasan penyangga. Terus untuk selanjutnya itu yang ini, Pak, skor akhirnya yang ada di bawah 160. Terus kita buat di sini. Nah, kita buat di sini lebih kecil dari 124. Nah, kita buat di sini, ini lebih kecil dari 124. Nah, kita apply. Ya, ini yang keluar hasilnya untuk kawasan budidaya seperti sebelumnya. Ya, maaf, saya katakan kalkulator, kita buat kawasan budidaya, kita oke. Nah, di sini sudah terklasifikasi semua. Baik, selanjutnya kita tinggal pemberian warna supaya tahu di mana daerah-daerah yang klasifikasi lahannya, klasifikasi peruntukan lahannya. Kita pergi ke intersect sebelumnya, data sebelumnya, kita pilih properties, terus pilih klasifikasi 1 yang tadi, klasifikasi untuk peruntukan lahannya, kita Alt+W, terus ini kita uncentang, terus kita apply dan oke. Nah, di sini untuk bagi-bagiannya kita lihat, kita outline-nya kita berikan no color supaya tidak ada garis-garis. Nah, udah rapi. Terus ini kita akan jadikan sebagai petanya langsung. Saya akan langsung membuat petanya, hasil jadi petanya. Ini kita zoom to layer. Oke, udah kita zoom to layer. Mungkin agak nge-lag ya. Terus kita klik sekali di sini di layer petanya, terus kita pilih insert, pilih legenda, terus kita pilih data yang tadi intersect, terus kita next. Ini boleh kita hapus atau enggak. Ini next, kita next, terus kita ada pemberian untuk bentuk-bentuk simbologinya, kita next. Nah, di sini kita cover group, kita ungroup atau kita pisahkan. Kita ambil yang ini. Maaf. Kita ambil yang ini, kita masukkan ke sini. Sesuaikan. Terus kita bisa digrupkan biar rapi dia. Oke. Nah, di sini sudah tampak seperti peta klasifikasi lahan
bisa lihat pada ArcGIS saya. Bisa kita langsung buat peta, pilih file dan export map, terus kita outputnya, penyimpanannya kita simpan sini. Kita buat peta klasifikasi peruntukan lahan batang gasan titik Kabupaten Padang Pariaman. Oke. Terus kita sebelum itu resolution bisa disesuaikan dengan kemauan. Di sini saya menggunakan resolution 450. Terus kita save saja. Kita tunggu pengeksporannya untuk hasil jadi data petanya. Baik, nah sudah saya export tadi, sebelumnya sudah saya export. Terus kita menuju output yang sudah tadi. Nah di sini terus kita klik lihat dan lihat. Nah ini dia hasil jadinya. Nah bisa dilihat di sini untuk keterangan klasifikasinya. Di sini kawasan budidaya dan di sini itu kawasan penyangga. Baik, sekian untuk video saya tentang pembuatan SKL klasifikasi peruntukan lahan ini. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.